Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Lama kawan tidak mengupload atau mengulas permainannya dari Magnus Carlsen. Kali ini saya akan coba lagi untuk mengulas permainannya, tapi permainan yang kita ulas ini adalah permainan Magnus Carlsen saat masih berusia 13 tahun. Di usia 13 tahun ini kawan, Magnus Carlsen sudah mempunyai elo rating di atas 2400. Partai yang akan kita ulas ini adalah dari permainan Magnus Carlsen saat mengikuti kejuaraan dunia Under 14 atau kelompok umur 14 tahun di Halkidiki, Yunani tahun 2003 silam. Lawannya adalah pecatur asal Brazil, Andre Diamant. Kita langsung saja kawan, tanpa basa-basi, bagaimanakah permainan cantik yang dimainkan oleh Magnus Carlsen saat berusia 13 tahun di turnamen kejuaraan dunia ini kawan. Magnus Carlsen memegang putih mengawali permainan dengan pion E4 dibalas Andre Diamant, pion C5, sisilan defense. Kuda F3, kuda C6, pion D4, pion pukul pion, dipukul balik oleh kuda, sekarang pion G6. Sepertinya akan bermain dengan variasi naga kawan, tapi kita lihat saja langkah berikutnya. Apakah murni dalam permainan sisilan naga atau ke variasi bentuk lainnya? Magnus Carlsen memainkan pion C4. Magnus Carlsen tidak meladeni permainan sisilan naga. Dia mentransposisi ke permainan atau variasi Marozzi-Bin. Variasi ini dipopulerkan oleh pecatur Hungaria Géza Marozzi. Hitam melanjutkan pengembangan kuda F6, putih kuda C3, pion D6 membuka diagonal petak terang bagi pengembangan gajah, dan Magnus Carlsen memutuskan menarik mundur kudanya ke C2. Gajah hitam G7 mempersiapkan rajanya untuk segera rokade, begitu juga dengan Magnus Carlsen mengembangkan gajah E2, kedua pemain pun rokade di langkah ke-9 ini. Hitam melanjutkan dengan langkah kuda ke D7. Carlsen mengembangkan gajah ke D2 dan kuda kembali bermanuver ke petak C5. Sepertinya ingin mengeliminasi pion yang ada di E4 ini kawan, mungkin sebelumnya hitam akan melakukan pengorbanan atau pertukaran gajah dengan kuda putih ini terlebih dahulu. Tapi dengan menukarkan gajah Viacentonya ini kawan cukup riskan bagi pertahanannya nanti, yaitu hitam akan kehilangan kontrol pada petak-petak lemahnya nanti di petak-petak gelap ini. Tapi kita lihat saja bagaimanakah Andre Diamant memainkan kudanya di petak C5 nanti. Carlsen mengusirnya dengan pion B4. Tapi sebetulnya kawan pada posisi seperti ini pun, jika kawan-kawan menganalisanya menggunakan stockfish atau engine menyarankan hitam tetap melanjutkan pertukaran gajah dengan kuda. Barulah setelah dipukul balik oleh gajah putih, hitam bisa memenangkan satu pion dengan variasi ini. Tapi hitam tidak mau kehilangan gajah petak gelapnya kawan, memilih menarik mundur kudanya ke E6. Dan Magnus Carlsen menggeser beteng ke C1. Kuda kembali lompat ke D4 mengancam gajah petak terang, dipukul oleh kuda putih. Dipukul balik oleh kuda hitam kembali mengancam gajah petak terang. Magnus Carlsen tidak memperdulikan gajah petak terangnya. Magnus Carlsen hanya menggeser gajahnya ke E3. Kuda pukul gajah skak dipukul balik oleh menteri dan pion A5 lanjut hitam. Inilah langkah pertama yang kurang efektif dari hitam kawan. Berharap putih pukul pion hitam ini sehingga betengnya bisa keluar ke permainan. Tapi taktik semacam ini mudah saja dibaca oleh lawan-lawan. Di sini Magnus Carlsen simpel mendorong pionnya maju ke B5. Patut dipertimbangkan pada posisi seperti ini tadi kawan. Hitam terus saja melanjutkan pengembangan gajah mungkin ke peta E6 ataupun memainkan pion B6 untuk membuka diagonal bagi gajahnya untuk menyerang atau mengontrol diagonal panjang ini. Tapi Andre Diamant lebih memilih memainkan pion A5, simpel Magnus Carlsen mendorong pion ke B5. Dan di langkah berikutnya ini, Andre Diamant kembali membuat keputusan yang patut dipertanyakan. Menukarkan gajah Viacentonya dengan kuda di C3. Dan tentu saja seperti yang kalian lihat, nantinya hitam ini akan mempunyai masalah di petak gelap ini yang nantinya akan bisa dimanfaatkan oleh gajah petak gelap putih mengontrol 3 petak penting ini. Tentu saja gajah hitam dipukul oleh beteng. Hitam melanjutkan dengan pion F6. Pion C5 lanjut Magnus Carlsen ingin membuka lajur pusat. Tantangan diterima pion pukul pion.
Magnus Carlsen tidak terburu-buru pukul balik pion hitam ini menggeser beteng F ke D1 menyerang menteri. Menteri bergeser ke E8 dan sekarang gajah ke H6 menyerang beteng. Sudah pasti kawan, diagonal ini atau petak gelap ini dimanfaatkan oleh gajah petak gelap putih. Ini akan mengontrol penuh petak-petak gelap di depan atau di samping raja hitam ini. Beteng naik ke F7, menteri putih ke C4 mengepin beteng, dan pion E5. Mempersiapkan gajahnya ke peta E6 ini untuk mengancam menteri putih, tapi didahului oleh beteng putih di D6 untuk mengontrol peta E6. Andre Diamant akhirnya melangkahkan gajah ke D7 mengincar pion B5 di backup oleh pion A4, dan Andre Diamant menggeser beteng ke C8 melindungi pion C5-nya. Beteng C digeser ke lajur D menumpuk beteng untuk menyerang gajah yang ada di petak D7 ini. Dan hitam menggeser rajanya ke H8. Menghindari pimpinan dari menteri putih kawan, agar nantinya bila beteng putih pukul gajah ini, maka beteng hitam bisa pukul balik. Tapi Magnus Carlsen tidak meneruskan atau melanjutkan langkah beteng pukul gajah, hanya memainkan pion H3. Selain untuk membuka ruang bagi raja, juga untuk mengontrol petak G4 dari kemungkinan gajah yang akan menduduki petak ini. Andre Diamant pun mengangkat betengnya naik ke C7. Sebetulnya pada posisi seperti ini tadi, menggeser beteng F ke E7 jauh lebih kuat daripada memainkan beteng yang ada di lajur C maju ke depan. Ini bertujuan untuk memberikan dukungan bagi gajah ke peta E6 ini. Tapi Andre Diamant lebih memilih mengangkat betengnya naik ke C7 dan Magnus Carlsen mengancam beteng dengan pion B6, beteng kembali turun ke C8. Tak terasa kita sudah di langkah ke-26 kawan dan kita sudah menemui momen-momen kemenangan dari Magnus Carlsen. Seperti biasa, admin tawarkan untuk menebak langkah berikutnya dari putih atau dari Magnus Carlsen ini, yang merupakan langkah kemenangannya. Tidak butuh banyak waktu untuk memikirkan langkah terbaik di posisi ini bagi putih kawan. Mungkin membutuhkan 5 atau 7 detik saja untuk menemukan langkah terbaik dari putih di posisi ini. Apakah sudah ketemu kombinasi langkah berikutnya dari Magnus Carlsen? Magnus Carlsen di sini kawan mengorbankan menterinya dengan pukul beteng di F7. Tentu tak ada langkah yang lebih baik daripada menteri hitam pukul menteri putih dan Magnus Carlsen melanjutkan beteng pukul gajah mengancam menteri. Dan juga bersiap memberikan ancaman skakmat di beberapa langkah berikutnya dengan beteng di D8 terlebih dahulu. Di sini Andre Diamant mengantisipasinya dengan menggeser menterinya ke petak G8. Dan Magnus Carlsen menggeser betengnya ke C7 menantang pertukaran beteng. Bila tantangan diterima kawan, beteng hitam pukul beteng putih, pion akan pukul balik, selanjutnya akan memberikan dukungan bagi betengnya untuk melakukan serangan di petak D8 terhadap menteri dan raja hitam. Dan tentu saja serangan berikutnya ini sudah tidak bisa dihentikan oleh menteri hitam ini, walaupun bergeser ke petak C8 mungkin, beteng D8 skak, menteri pukul beteng, pion pukul menteri, promosi menteri, skakmat. Jadi di posisi ini tadi, Andre Diamant melangkahkan menterinya ke E6 untuk membackup betengnya yang ada di C8. Dengan melangkahkan menterinya ke peta E6 ini juga memberikan ruang bagi rajanya untuk bergeser ke peta G8 nanti. Tapi di langkah berikutnya ini, Magnus Carlsen juga tak kalah kuat melangkahkan betengnya ke D7 kawan. Beteng ditempatkan di D7 ini untuk memblokade diagonal bagi menteri melindungi betengnya. Dan akan bersiap pukul beteng yang ada di D8 ataupun juga beteng putih ini juga nantinya bisa pukul pion yang ada di H7 ini. Tapi di sini Andre Diamant memutuskan beteng pukul beteng C7 dan beteng di lajur D ke D8 skak. Di sini di langkah ke-31 ini kawan, Andre Diamant menyerah pada Magnus Carlsen. Ancamannya sudah sangat jelas kawan. Skak ini hanya bisa ditutup oleh menteri di G8. Putih akan pukul menteri skak, dipukul balik oleh raja, pion pukul beteng, dan selanjutnya pion ini akan promosi menteri. Dan di beberapa langkah berikutnya akan memberikan ancaman skak mat. Oleh karena itu pada posisi seperti ini saat beteng putih ke D8 skak,
Andre Diamant pun menyerah pada Magnus Carlsen. Itulah kawan-kawan kehebatan Magnus Carlsen saat dia masih berusia 13 tahun. Kira-kira kawan-kawan semua saat berumur 13 tahun sudah mengenal catur belum? Semoga permainan dari Magnus Carlsen yang masih berusia 13 tahun tadi bisa menghibur kawan-kawan semua dan memberikan inspirasi. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.